Performa Red Bull musim ini memanglah sangat dominan. Perbedaan kecepatan antara mobil RB19 dengan tim-tim lainnya terlalu jauh dan membuat Red Bull terlihat superior. Tapi GP Australia kemarin sedikit unik karena mereka nampaknya tidak menampilkan dominasi seperti dua balapan sebelumnya. Walaupun ujung-ujungnya Max Verstappen bisa raih pole position dan menang, tapi akhir pekan Red Bull jelas tidaklah begitu mulus. Sergio Perez alami banyak kesulitan sepanjang hari Sabtu dengan permasalahan rem yang dia alami. Sebelum sesi latihan bebas ketiga dimulai, kru Red Bull nampak mengutak-ngatik bagian belakang mobil Checo yang sepertinya terdapat problem di sekitaran rem atau suspensi. Ketika tim sudah selesai memperbaiki mobilnya, ternyata baru ketahuan kalau masalah di mobil Perez adalah pengereman belakang yang kurang sempurna dan menyulitkannya sepanjang sesi FP3. Tercatat Perez melebar sebanyak 4 kali dengan mayoritas problem yang ia alami di tikungan pertama dan ketiga, di mana dua tikungan itu memang membutuhkan pengereman yang bagus serta presisi. Memasuki sesi kualifikasi, tim kembali memperbaiki mobil Checo. Namun ternyata itu tidak menyelesaikan masalahnya dan pada percobaan pertama hot lap, Perez langsung bablas melebar di tikungan ketiga dan membuat mobilnya terjebak di gravel lalu out dari kualifikasi. Perez terpaksa start di GP Australia dari pit lane setelah tim mengganti komponen di mesin mobilnya. Saat kualifikasi juga, keunggulan yang diciptakan oleh pole position yang dicetak Max Verstappen juga tidak jauh-jauh amat dari Mercedes. Max hanya unggul 0,2 detik dari George Russell, dan pembalap Mercedes tersebut bisa menyamai kecepatan RB19 di tikungan sirkuit Albert Park. Ketika balapan dimulai, Verstappen kehilangan posisi pimpinan lomba dari duo Mercedes selepas start. Meskipun itu tidak berlangsung lama, karena selepas red flag pertama, Verstappen langsung melibas Lewis Hamilton yang sendirian di depan. Sergio Perez yang start dari belakang dipaksa bermain agresif untuk menyalip pembalap-pembalap di depannya. Menjelang akhir race, Perez butuh waktu lama, sekitar 19 lap untuk memangkas jaraknya dengan Lando Norris. Checo sendiri kemudian finish di posisi kelima, meskipun ia sempat melebar saat restart kedua, dan beruntung posisinya dikembalikan seperti semula saat red flag ketiga. Sementara Max Verstappen yang meraih kemenangan, ia bahkan sempat melebar di lap ke-47 dan membuat gap yang semula 10 detik terpangkas menjadi 7 detikan. Walaupun masih superior, tapi melihat hal-hal tersebut, maka jelas jika performa Red Bull tidak sedominan dua balapan sebelumnya. Tidak heran jika ada beberapa pihak yang curiga jika Red Bull sengaja sandbagging dan menahan performa mereka. Salah satunya adalah George Russell yang berpendapat jika Red Bull sengaja tidak menunjukkan performa yang sebenarnya. Hal itu karena ia menilai kalau Red Bull takut jika FIA akan merubah regulasi F1 saat ini jika mereka tampil terlalu dominan dengan keunggulan yang ditunjukkan di sirkuit. Apalagi seperti yang kami mention di video preview sebelum GP Australia, muncul rumor yang mengatakan jika Red Bull tidak akan full power. Selain karena masalah reliabilitas komponen yang mereka alami belakangan ini, tapi bisa jadi benar jika mereka tidak ingin terlalu mencolok dan mencuri perhatian FIA karena saking dominannya. Plus, pada balapan pembuka di GP Bahrain, kita tentu tahu jika tim sampai memberikan instruksi kepada Verstappen dan Perez untuk melambatkan laju mobilnya. Sekedar informasi, sudah bukan rahasia lagi jika FIA akan turun tangan apabila ada tim yang tampil terlalu dominan di F1. Ada banyak contoh perubahan regulasi yang punya tujuan terselubung untuk menghentikan dominasi suatu tim. Tidak perlu jauh-jauh, yang terdekat saja yaitu pada musim 2021. F1 mengeluarkan perubahan regulasi minor, berupa pemangkasan area floor yang berdampak pada Mercedes yang sedikit melemah dan mengunggulkan Red Bull. Di musim tersebut, FIA berhasil menghentikan dominasi Lewis Hamilton dengan kesuksesan Max Verstappen jadi juara dunia. Sebelumnya, FIA bahkan 2 kali merubah regulasi F1, namun gagal menghentikan dominasi Mercedes, yaitu pada musim 2017 dengan mobil yang jadi lebih lebar, dan pada 2019 dengan perubahan kecil di sayap depan. FIA juga sempat mencoba untuk menghentikan Red Bull yang dominan pada musim 2011 dengan sedikit memodifikasi bentuk hidung mobil di tahun berikutnya, sebelum akhirnya mereka sukses menghentikan mereka dengan regulasi 2014. Yang paling terkenal mungkin adalah cara F1 menyetop dominasi Ferrari dengan melarang pergantian ban pada musim 2005. Oleh karena itu, kami tidak heran jika Red Bull bermain hati-hati agar dominasinya tidak terlalu mencolok. Dan alasan kenapa George Russell berani berpendapat seperti demikian adalah taktik itu pernah dipakai oleh Mercedes pada musim 2014 silam ketika mereka sangat dominan di awal penerapan regulasi hybrid.
Mercedes bahkan pernah terpaksa menjalankan mesin mereka di mode idle atau mode low power supaya FIA tidak merubah regulasi karena mereka terlalu dominan. Sekarang apakah klaim Russell yang mengatakan jika Red Bull sandbagging adalah benar? RB19 memang harus diakui tidak sesuperior sebelumnya, tapi jika Red Bull dituduh sandbagging, maka itu tidak sepenuhnya benar. Ada banyak faktor yang menyebabkan Red Bull tidak sekuat balapan sebelumnya. Pertama adalah mobil RB19 memang sengaja dibuat untuk memaksimalkan kecepatan saat balapan atau race pace. Meski di kualifikasi cuma unggul 0,2 detik dari Mercedes, tapi ketika balapan mereka masih terlalu kuat dan perbedaan performanya masih sangat jomplang. Kedua, GP Australia kemarin adalah ajang manajemen ban, mengingat adanya red flag di awal balapan, membuat semua pembalap memilih untuk memakai ban hard lebih dini dari yang direncanakan. Padahal, ban hard harus dipakai sampai finish, maka mereka harus pintar-pintar dalam menjaga kecepatan untuk manajemen ban. Itu jadi alasan kenapa Max Verstappen tidak bisa langsung tancap gas ketika sedang unggul di depan, dan cuma bisa melebarkan jarak sebesar 11 detik, sejak ia menyalip Hamilton sampai kemudian Verstappen melebar di lap ke-47. Hal tersebut juga yang menyebabkan Sergio Perez butuh waktu yang sangat lama untuk mengejar Lando Norris. Alasan ketiga adalah Red Bull pun tidak perlu gaspol sepanjang waktu untuk bisa menang balapan. Max Verstappen memilih tidak terlalu ngotot ketika ia dikalahkan duo Mercedes saat start karena ia tahu keunggulan di mobilnya seperti apa dan pasti bisa dikejar dalam hitungan lap saja. Jadi di titik ini, Red Bull tinggal bermain aman saja untuk bisa mengunci kemenangan dan menghindari drama-drama yang tidak perlu. Tapi sekali lagi melihat fakta, jika FIA punya kuasa untuk merubah regulasi, maka klaim Russell soal Red Bull sandbagging bisa jadi benar. Pasti akan ada dorongan dari publik yang mulai bosan dengan dominasi untuk memaksa F1 merubah regulasi supaya membuat balapan menjadi lebih seru. Walaupun kami tidak begitu setuju dengan cara ini karena berlawanan dengan konsep kejuaraan yang kompetitif dan berdasarkan aspek persaingan. Tapi dari dulu memang beginilah cara F1 dalam menjaga ajang mereka supaya tetap menarik ditonton. Mau bagaimanapun, dominasi adalah bagian dari sebuah kompetisi dan sudah resiko dari persaingan yang timbul di dalamnya. Sebelum berpikir jauh soal regulasi apa yang harus diubah untuk mengalahkan Red Bull, lebih baik Mercedes dan Ferrari sadar diri kenapa mereka gagal dalam regulasi baru ini. Karena pada akhirnya selain karena Red Bull yang sukses, tapi dominasi juga timbul karena ketidakmampuan rival-rivalnya dalam mengembangkan mobil yang kompetitif. Change your fucking car. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.